Selamat datang di channel My Untold Story. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya lagi ketika saya sedang melakukan KKN di daerah Jombang. Pada saat itu kami tengah semester 5 dan kami diwajibkan oleh kampus untuk melakukan KKN. Kebetulan saya mendapatkan KKN di daerah Jombang. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, bagi kalian yang menyukai channel ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kalian bagikan kepada kawan-kawan kalian, sahabat-sahabat kalian, ataupun pacar kalian. Dan bagi kalian yang ingin membagikan kisah nyata kalian, kalian bisa email kepada saya. Emailnya nanti akan saya tuliskan di deskripsi. Sekarang saya akan melanjutkan lagi kisah saya. Pada saat itu kami semester 5. Karena kami diwajibkan KKN, kami ditentukan kelompoknya oleh pihak kampus secara langsung. Jadi saya mendapatkan kelompok dengan berbagai macam mahasiswa dan mahasiswi dari jurusan yang berbeda. Pada saat itu kebetulan dari jurusan saya hanya saya sendiri. Jadi saya tidak mempunyai teman ngobrol yang lain. Dan mau tidak mau, saya harus berkenalan pada teman-teman saya yang lain. Pada rapat hari pertama sebelum keberangkatan, saya berkenalan kepada teman-teman. Dan alhamdulillah kami sudah saling mengenal satu sama lain. Dan pada rapat hari kedua, tidak terjadi apa-apa, kita hanya mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dan pada hari ketiga penentuan bagi siapa saja yang akan berangkat ke lokasi KKN lebih dahulu untuk kita melakukan peta lokasi dan mengetahui di mana kita akan diberikan tempat tinggal oleh warga di sana. Pada saat itu saya mendapatkan kloter kedua, yakni bukan saya yang berangkat dahulu, tapi kawan-kawan saya yang lain beserta ketua, karena ketua memang dibutuhkan untuk melakukan perizinan yang kita dikirimkan surat dari kampus. Dan tibalah saatnya untuk saya berangkat pada hari yang ditentukan. Saya berangkat menggunakan sepeda motor dari Surabaya ke Jombang, memakan waktu cukup 2 jam. Karena Jombangnya ini saya mendapatkan di daerah desa. Saya lupa nama desanya. Kalau seingat saya di desa tersebut ada gereja. Saya lupa nama desanya. Jadi di jalan raya besar ini ada gereja. Kemudian kita belok ke kiri dan belok ke kanan. Jadi lokasi tempat KKN saya memang berada di desa yang agak terpencil dan sinyal pun gak terlalu kuat. Jadi kita harus bersabar selama kurang lebih 1 bulan. KKN di kampus kami bukan seperti KKN di kampus lainnya yang membutuhkan waktu 3 bulan, tetapi di kampus kami hanya membutuhkan waktu 1 bulan saja. Pada hari pertama keberangkatan telah tiba saya beserta kawan-kawan di lokasi tempat kami tinggal. Jadi pada hari pertama datang kita memutuskan untuk istirahat. Setelah saya mengetahui di mana letak rumah yang akan saya tinggali, hawa yang pertama kali datang kepada saya itu bukan hawa yang bersahabat. Jadi hawanya itu seakan-akan
pengap, dan ya seperti ada yang berpenghuni di sana sebelum kita datang. Maka dari itu saya tidak menghiraukannya. Jadi kemudian saya biasa saja, dan akhirnya kita berjalan sesuai normal sampai suatu saat setelah sholat isya saya melakukan hal yang sangat memalukan untuk diingat. Tetapi inilah awal mula terjadinya teror. Tapi teror di dalam tempat KKN saya tidak terlalu lama, cuma 3 kali saja. Tapi nanti akan saya ceritakan bagaimana masing-masing teror yang terjadi. Teror pertama kali ini adalah karena pada saat itu setelah selesai kita sholat isya bersama, kita memutuskan untuk istirahat dan kita bercanda karena kita saling baru mengenal. Akhirnya kita bercanda, dan pada saat itu saya mempunyai inisiatif pada teman-teman. Teman-teman, bagaimana kalau malam ini kita habiskan waktu untuk kita saling berbagi cerita horor nih. Jadi kan kalian pasti nih punya cerita horor masing-masing. Bagaimana kalau kita saling menceritakan kehororan kita masing-masing? Kata teman-teman saya, wah boleh itu, boleh. Saya juga lagi bosan nih, daripada langsung tidur, mending kita cerita-cerita dulu deh. Oke. Begitulah awal mulanya. Jadi pada saat itu saya dan teman-teman saya lagi asik bercerita. Saya bersama 4 orang di dalam kamar itu, kami berbagi cerita, dan sisa 3 orangnya telah tidur dahulu karena mereka udah sangat lelah sekali dan sangat asik bercerita. Saya melihat kepada di ruang tamu itu, ternyata teman-teman kami melakukan hal yang melanggar norma agama. Bukan melanggar norma agama, yakni perbuatan asusila terhadap laki-laki dan perempuan. Bukan, karena tempat tinggal kita ini terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tetapi teman-teman saya laki-laki ini, mereka meminum minuman yang tidak pantas diminum oleh kita yang masih di bawah usia juga, dan itu juga termasuk melanggar norma agama. Dan pada saat itu saya sudah mulai tidak nyaman. Saya sudah berpikiran dalam hati saya, aduh, nanti malam bakal terjadi sesuatu ini sepertinya. Mana saya sudah bercerita horor lagi. Akhirnya pikiran saya pun dikabulkan, disetujui, dan terwujud. Maka itu saya merasa bahwa ini adalah kesalahan saya juga. Akhirnya saya dan teman-teman ingin beristirahat. Kita beristirahat sekitar pukul 11 malam. Teman-teman saya telah bersiap-siap tidur semua, kecuali saya. Pada saat teman-teman saya semuanya telah tidur, saya masih belum ada rasa ngantuk. Jadi rasa kantuk ini tidak menyerang saya, dan saya juga heran karena saya sangat lelah, tetapi saya tidak bisa tidur. Kemudian saya ingat bahwa teman saya mempunyai Paramex. Ini obat sakit kepala, tetapi dia mempunyai khasiat untuk sebagai obat tidur juga, perangsang tidur. Jadi saya meminum itu sampai 2 tablet agar saya bisa cepat tidur. Tetapi tidak segera bekerja obat tersebut. Kemudian 15 menit setelah itu obat ini bekerja. Saya mencoba tidur. Jadi sekarang
sekitar pukul 11.15. Jadi sekitar pukul 11 lebih itu saya pun tertidur. Dan anehnya saya terbangun pukul 12. Di pukul 12 tersebut semua teman-teman telah tidur. Sepi sekali. Dan tiba-tiba saya mendengar di dalam rumah itu ada yang membuka pintu dari luar. Pada saat itu saya ketakutan. Saya berpikir apakah itu maling, ataukah orang lain, ataukah makhluk lain. Setelah itu saya hanya bisa berdoa dan tidur, memejamkan mata, serta saya letakkan alma mater saya di atas wajah saya, sehingga saya pun kembali tertidur. Tetapi tertidurnya pun hanya sekitar 10 menit. Dan disitulah teror terjadi. Coba kalian bayangkan, pada saat itu saya ada di kamar. Kamar kita terbagi. Sebelum kita masuk ke kamar, ada ruang tamu. Ruang tamu dibagi dua, depan dan belakang, serta ada kamar mandi. Jadi, saya tertidur dengan kepala tertutup alma mater. Tiba-tiba pintu kamar saya ada yang membuka. Di situ saya telah berkeringat dingin, saya bergetar, badan bergetar sejadi-jadinya, dan saya membaca semua doa yang saya tahu. Dan saya merasakan bahwa kaki saya ini dilangkahi oleh kaki lain. Dia itu melangkahi kaki saya seakan-akan manusia. Dan saya berdoa apabila ini maling. Saya sangat takut karena apabila maling, mungkin saja dia akan membawa pisau sehingga dia bisa menusuk saya seketika apabila saya melakukan pemberontakan. Tetapi langkah ini sangat halus. Seakan-akan itu telapak kakinya hanya menyentuh lantai dengan perlahan. Dan disitulah saya mulai berkeringat dingin. Saya membaca semua bacaan-bacaan yang bisa, sehingga pintu ini terbuka lagi lebih lebar. Suara pintu itu terbuka lebih lebar. Dan saya pun hanya bisa berdoa. Dan keanehan ini terjadi sampai saya mendengar azan subuh. Jadi saya tidak bisa tidur selama itu. Saya hanya berkeringat dingin dan tubuh saya basah. Seketika azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung saya bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka alma mater saya dan saya lihat tubuh saya telah penuh keringat. Dan di sana pun tidak ada jejak kaki satupun, apapun tidak ada.